Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob, Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang sekiranya sudah mulai rebound ya dari menguji supportnya ya. Nah, ini beberapa saham yang akan kita bahas ya dalam video kali ini ya. Oke, kita langsung mulai untuk saham yang pertama ya. Saham pertama kita akan melihat saham Bank Sentral Asia ya, atau disingkat BBCA ya. Nah, BBCA coba kita lihat pada hari ini ditutup ya, rebound naik ya. Setelah kemarin dia menguji support, tembus support ya di 27.400 ya. Dan hari ini dia mencoba rebound ya, sempat naik sampai high-nya di 27.925 ya. Namun tertekan ya, walaupun IHSG sempat minus cukup dalam ya 1,3, namun BBCA tetap bisa bertahan ya di atas supportnya ya yang kemarin ditembus, yaitu jadi di 27.400 ya, dengan ditutup di 27.525 ya. Jadi terlihat juga, coba kita lihat nih trend downtrend channelnya ya di sini, coba kita lihat di sama seperti yang sebelumnya ya, di penurunan sebelumnya ya, ini rebound. Nah, di sini juga BCA pun juga rebound ya di downtrend channel bagian bawah ya. Jadi ini ya besok ada potensi ya apabila nanti malam ya Dow Jones ya, bursa Eropa bisa kembali naik ya atau kondusif. Ada potensi ya ini BCA potensi untuk lanjut naik ya. Untuk balik naik ke support sebelumnya yang tertembus ya di 28.100 ya. Dan juga dia akan potensi menguji area ini ya, area downtrend channel ya. Nah, nanti apabila tertembus juga, BCA akan potensi untuk kembali naik ya, menuju ke resistennya yang ada di 30.575 ya. Nah, untuk volume ya pada hari ini masih ya turun ya, lebih kecil dari hari-hari sebelumnya ya, dan trennya masih cenderung turun terus ya. Nah, ini juga dapat kita lihat ya dari MACD-nya, dapat kita lihat tekanan jualnya sangat kuat ya, kita lihat ya. Dan dapat kita lihat juga bahwa walaupun sempat rebound, namun reboundnya ini bisa disebut cukup lemah ya, atau sering disebut dead cat rebound ya. Jadi reboundnya sesaat, habis itu dia turun lebih dalam ya. Tapi kita lihat di sini, walaupun mulai ada akumulasi yang kecil, namun masih terlalu lemah ya untuk bisa dibilang bisa rebound ya. Jadi untuk BCA akan optimis lagi untuk bisa lanjut rebound bila besok ya bisa ditutup naik ya dan close di atas 28.100 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di saham ini ya. Nah, untuk Bank BCA ini ya, asing seperti kita ketahui ya di sini dapat kita lihat di chart ya, yang bisa kita lihat asing sangat besar ya di sini, keluar terus ya, mulai dari pertengahan September berlanjut di mulai pertengahan sampai sekarang asing benar-benar menjual habis-habisan, menekan habis-habisan BCA ya. Nah, kita lihat dalam hari ini penjualan asing berkurang drastis ya, hampir 1/10-nya ya dari penjualan yang besar ini ya. Nah, cukup berkurang drastis, jadi tekanan jual asing sekiranya sudah mulai mereda ya. Nah, bila asing sudah mulai mereda penjualannya, ada potensi BCA akan bisa melanjutkan kenaikan ya, karena
di saham-saham blue chip ini asing sangat berpengaruh ya dalam mempengaruhi pergerakannya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat di sektor properti ya. Nah, properti ini ada satu yang menarik yaitu Alam Sutra Realty atau ASRI ya. Nah, ASRI hari ini dia setelah turun dalam ya. Dari 137 dia turun sampai menguji nih ya di support areanya ya di 114 ya. Dan pada hari ini mampu rebound ya. Nah, ini kita lihat jejaknya dia mampu rebound ya. Nah, untuk besok ya ini bila rebound ini berlanjut ya dan ASRI bisa naik ya dan ditutup di atas 119 ya. Ada potensi ASRI pelan-pelan akan mencoba naik kembali ya menuju ke menguji resisten sebelumnya yaitu di 137 ya. Seperti kita ketahui untuk ASRI ya, trennya masih terlihat pergerakannya masih downtrend ya. Namun pada pertengahan September ini ada kenaikan, lonjakan kenaikan ya, di mana kenaikan ini dia membentuk higher low ya di sini, higher high ya, higher high ya. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda ya, tanda-tanda indikasi awal untuk uptrend ya. Dan sini juga dapat kita lihat ya, untuk ASRI ini juga membentuk higher low ya. Nah, ada indikasi untuk uptrend ya. Juga dia untuk higher high juga ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari ASRI berikutnya ya. Untuk tahap awal berikutnya ASRI harus bisa close di atas 119 dan untuk break high ya, mungkin higher high di atas 137, maka ASRI akan confirm akan masuk ke dalam suatu uptrend ya. Nah, untuk sekarang masih dalam indikasi awal ya. Nah, sedangkan untuk volumenya sendiri dapat kita lihat volume cenderung 3 hari terakhir setelah mencapai resistance 137 ini terlihat cenderung turun ya, hampir kecil sekali, drastis ya. Jadi pergerakannya cukup melandai untuk ASRI ya. Nah, bagaimana dengan MACD-nya ya? Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat setelah sempat ya golden cross ya dengan kenaikan yang cukup bagus ya. Bila 3 hari terakhir tekanan jual langsung menekan pergerakan dari ASRI ya. Ini dikarenakan juga kondisi global yang juga kurang kondusif ya. Nah, kita selama ASRI bisa bertahan ya di atas supportnya 114, nah ini masih potensi besar untuk ASRI ya untuk bisa melanjutkan kenaikannya ya. Nah, bagaimana pergerakan asing di ASRI ya? Nah, untuk ASRI sendiri terlihat dari Juni terlihat pergerakan asing keluar terus ya di saham ASRI dan kita lihat di September ini juga terlihat ada lonjakan ya di mana asing tekanan jual semakin besar ya dan terlihat dalam pergerakannya ini ASRI dalam pergerakan ASRI asing tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak mengaruhi dari pergerakan asing di mana saat naik turun pun terlihat asing terus menjual saham ASRI ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup Telegram dan channel Telegram, di mana nanti di dalamnya salah satunya dia akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Nah, seperti ini contohnya, jadi lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya, baik untuk entry maupun untuk cut loss-nya ya. Dan juga selain itu di grup tersebut ya, rekan-rekan juga bisa berdiskusi ya dan juga berkonsultasi dan menanyakan ya apapun atau hal yang berkaitan dengan saham ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sekiranya masih baru memulai trading saham ini
dan masih banyak hal yang bisa ditanyakan melalui grup tersebut ya. Nah, selain itu juga rekan-rekan juga bisa request ya chart analisa teknikal dari suatu saham ya, yang selain direkomendasikan juga bisa ditanyakan ya. Dan juga untuk bisa juga menanyakan apakah saham ini yang dimiliki masih dalam tren apa ya, misalnya uptrend atau downtrend, atau juga bisa menanyakan support dan resisten terupdate ya dari suatu saham ya. Itu juga bisa ditanyakan di grup tersebut ya. Nah, ini berikut contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan ya tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut pembahasan berikutnya ya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan melihat saham Jasa Marga ya, atau JSMR ya. Nah, untuk Jasa Marga, kalau kita lihat trennya secara jangka menengah dia downtrend ya, dan ini terlihat semakin pergerakannya semakin menukik dalam ya, makin dalam penurunannya ya. Dan pada hari ini ditutup naik ya 1,9 di level harga 3.990 ya. Atau rebound ya, mampu rebound ya, baik dari channel downtrendnya sendiri dan ataupun dari supportnya ya. Dia memiliki support di 3050 dan hari ini low mencapai 3080 ya. Jadi bisa dibilang Jasa Marga mencoba rebound kembali ya. Nah, punya potensi besok melanjutkan kenaikan ya menuju resisten terdekat yang ada di 3360 ya. Dan juga untuk break keluar dari downtrend ya jangka pendeknya ini untuk menuju resisten berikutnya di 3660 atau juga downtrend channel jangka menengahnya di sini ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat cenderung masih turun ya. Walaupun hari ini mulai ada perlawanan ya dari buyer, namun volume masih kurang ya, masih sangat kurang ya. Nah, dan sedangkan dari MACD ya dapat kita lihat di sini tekanan jual di awal September ini ya cukup besar ya. Di sini tekanan jualnya dapat kita lihat sini sangat besar ya, lebih besar dari yang sebelumnya ya yang terjadi di area sini. Ini juga tekanan jualnya juga besar sekali. Nah, ini kali ini dan dapat kita lihat ya, ini ada penurunan lagi ya di pertengahan September dia turun lagi, namun dapat kita lihat di sini tidak terlihat adanya tekanan jual ya yang kuat menyertainya ya. Jadi untuk potensi Jasa Marga untuk bisa rebound masih sangat besar ya. Nah, pada hari ini pun sudah terlihat adanya akumulasi beli walaupun masih cukup lemah ya. Jadi kita akan tunggu pergerakan JSMR untuk berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing ya di saham JSMR ya. Di JSMR terlihat sejak pertengahan Juli ini asing terus menjual saham Jasa Marga ya. Agustus malah semakin besar dan September juga masih besar. Jadi di Jasa Marga asing terus melakukan penjualan terus ya. Jadi JSMR dapat kita lihat di sini harganya cenderung turun terus ya ini.
Oke, berikutnya kita akan melihat saham ya dari sektor infrastruktur lainnya ya. Kita akan melihat Telekomunikasi Indonesia atau TLKM ya. Nah, TLKM dapat kita lihat di sini. Dapat kita lihat Telkom ini hari ini ditutup naik tipis ya. Tutup di 2.800 ya, atau dia rebound ya. Nah, dia berhasil rebound dari support sideways jangka pendeknya ya. Ini ada sideways di supportnya 2770 dan resisten di 2.900. Dan pada hari ini dia mampu rebound ya. Saat kita lihat di sini pergerakan dari Telkom sendiri sudah keluar ya dari downtrend jangka pendek ya. Dan sekarang sudah masuk dalam peralihan ya, yaitu masa sideways ya. Nah, nanti apabila Telkom bisa terus bertahan di atas supportnya 2770, Telkom akan potensi ya untuk melanjutkan kenaikan ya, untuk menguji resisten di 2900 ya. Dan apabila berhasil tertembus, Telkom akan potensi melanjutkan kenaikan berikutnya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3050 ya. Nah, bagaimana dengan volumenya ya? Nah, untuk hari ini terlihat mulai ada peningkatan ya dari kemarin ya. Terlihat di sini. Namun secara overall terlihat trennya masih cenderung turun ya. Nah, ini kita akan membutuhkan peningkatan volume ya untuk bisa breakout dari resisten 2900 ini ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat ya, ini mulai di area positif, jadi artinya tekanan jual sudah sangat berkurang ya, dan mulai akumulasi beli terus terjadi ya di saham Telkom ini ya. Di ke depan apabila TLKM ini berhasil tetap bertahan di atas support 2770, prospek ke depan untuk Telkom pergerakannya akan cukup positif ya. Kita akan melihat bagaimana pergerakan asing ya di saham TLKM ini ya. Nah, asing terlihat sudah mulai pelan-pelan masuk kembali ya di saham Telkom ya. Ya, hari ini coba kita lihat mulai ada masuk ya 22 miliar ya, setelah sebelumnya 2 hari keluar ya. Nah, sebelumnya juga ada masuk, jadi sudah di saham Telkom terlihat tekanan jualnya sudah semakin mereda ya. Tekanan jualnya sudah mulai berganti ya. Jadi di mana investor asing sudah mulai mereakumulasi saham Telkom ya. Setelah berbulan-bulan ya, sudah keluar ya dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus nih terlihat asing terus menjual dengan secara masif ya. Namun di bulan September ini terlihat penjualan asing sudah semakin berkurang ya value-nya, dan semakin lama makin berkurang dan semakin sering mereakumulasi ya. Jadi ke depan cukup positif untuk Telkom ya. Oke, saham terakhir kita lihat ya, ini masih di sektor infrastruktur ya. Ini Pegas ya, ini kemarin sudah dibahas ya. Namun hari ini belum berhasil naik ya untuk Telkom ya, dan ditutup minus ya. Namun dia masih, ini dalam 3 hari ini ya, perjuangan Telkom ya itu untuk menguji resist support ya di 995, dan terlihat harga kembali mantul ya, terlihat ya. Ini low-nya sempat 980 dan close di 1005, jadi masih tutup di atas supportnya 995, jadi masih cukup oke ya. Jadi potensinya nanti untuk di saham Pegas yaitu potensi membentuk pola di sini akan untuk pola double bottom ya, bila berhasil terus bertahan di 995 dan bisa naik ya menuju ke resistennya di 1105. Nah, dengan syarat dia bisa close di atas 1060 sehingga potensi kenaikannya lebih besar ya, lebih meyakinkan ya. Nah, untuk sekarang ini baru terlihat tekanan jualnya sudah mulai berangsur-angsur tertahan ya di area support ya. Dan dapat kita lihat di sini volume 2 hari terakhir ini mulai meningkat ya. Nah, kita harapkan terus volume terus meningkat sehingga harga dari Pegas bisa berhasil rebound ya. Dan untuk MACD dapat kita lihat di sini mulai masuk ya, mulai terjadi akumulasi terus menerus. 2 hari ini dapat kita lihat sudah mulai perlawanan buyer ya, sehingga
harga mulai tertahan di area support ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Apakah gas bisa melanjutkan proses rebound ini dan keluar dari downtrend jangka pendeknya yang sangat curam ya ini ya. Penurunannya karena sangat cukup dalam ya. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan asing ya di Pegas ya. Nah, di Pegas dapat kita lihat di sini asing masih terus menjual ya. Dari Agustus besar ya ini di sini, kemudian di September masih terus menjual ya. Oh sorry, ini Agustus penjualan asing. Nah di awal September sampai pertengahan penjualan makin membesar ya. Nah, sempat terhenti dan rebound ya. Dan kemudian kembali turun dan asing terus kembali menjual saham Pegas lagi ya. Nah untuk Pegas terlihat pergerakannya cukup berpengaruh cukup besar ya pergerakan asing ya. Nah, kita lihat pada dua hari ini asing penjualan asing terlihat sudah semakin kecil ya. Nah, kita akan tunggu berikutnya bila penjualan makin mereda ya penjualannya, tekanan jualnya, ada potensi gas bisa melanjutkan reboundnya ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat sekilas untuk bagaimana pergerakan IHSG kita ya. Nah, IHSG di awal ya sempat naik ya, 1% ya. Namun berangsur-angsur semakin siang pergerakan IHSG malah semakin memburuk dan tertekan ya. Hampir sempat tadi minus 1,2 ya. Dengan low di 4.874 ya. Kemudian di saat-saat terakhir ya, saat terakhir IHSG mampu rebound ya, mengikuti penguatan Dow Future ya juga menunjukkan semakin penguatan ya. Makin naik ya, makin strong. Nah, IHSG akhirnya mampu melawan ya. Nah, hari ini pergerakan IHSG terlihat dia menguji kembali support ya di kisaran di sini ada kisaran 4928 jadi area support ya di IHSG sekarang ya. Itu di kisaran 4928. Nah, sampai dengan 4878 ya. Nah, ini adalah area support yang tadi coba diuji oleh IHSG ya. Dan terlihat dalam 2 hari ini walaupun tekanan jualnya begitu kuat ya, namun terlihat mulai ada perlawanan ya dari buyer ya. Banyak investor mencoba masuk ya. Walaupun pada hari ini transaksi oleh asing terlihat sangat kecil ya. Jadi cukup kecil ya. Jadi tidak seperti yang terjadi ketika pengumuman PSBB terjadi di mana asing jualan gila-gilaan ya, terutama di saham BCA. Dan juga ini dilihat di hari ini penjualan BCA pun juga sangat kecil ya. Jadi bila besok ya nanti malam Dow Jones kondusif dan tidak berhasil naik lagi, ada potensi besok IHSG bisa mulai rebound ya, karena 2 hari ini terlihat supportnya cukup kuat menahan ya. Di area support ini terlihat cukup kuat menahan dari koreksi IHSG 2 hari ini ya. Dan juga IHSG sudah koreksi cukup lama ya. Apabila besok berhasil rebound ya, dan ini akan membentuk suatu higher low ya. Jadi ada potensi IHSG akan mulai berjalan rebound ya, karena sudah mulai ada indikasi membentuk higher low ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa membantu dalam rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.